Saat melihat kehadiran Zoe dan Diablo di sini, dalam sekejap kepala sekolah itu merasa gelisah. Dia menyadari jika sekolah yang dia pimpin telah gagal dalam beberapa aspek. Di situ, Zoe sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kepala sekolah, dan kepala sekolah berusaha menjawab atas apa yang dia ketahui tanpa ada kendala apapun. Sementara itu, Diablo berusaha mengamati setiap kata per kata kepala sekolah itu. Apakah ada kebohongan atau enggak? Namun di pertanyaan terakhir, Zoe bertanya, kenapa beberapa guru melakukan diskriminasi terhadap para siswa? Saat mendengar hal itu, kepala sekolah bingung gak tahu harus jawab apa. Karena kelihayan Zoe dalam berbicara bagaikan podcast Om Botak membuat Diablo kagum kepadanya. Suara dalam hati Diablo berkata, Zoe-kun, tidak kusangka kau adalah pria yang bisa diandalkan. Tidak heran dirimu sama memberikan kepercayaan menjaga rahasia kepadanya. Di satu sisi, Diablo dan Zoe masih menunggu jawaban kepala sekolah. Setelah menunggu beberapa menit, kepala sekolah akhirnya buka suara. Kepala sekolah menjelaskan sangat panjang, yang intinya di akademi ada sistem untuk pertukaran siswa dan guru, tapi ada segelintir para guru bangsawan dari Akademi Ingrasia nggak segan-segan menindas para siswa yang bukan bangsawan. Dan kepala sekolah yakin guru-guru ini juga menyewa atau membawa orang-orang berjubah putih sebagai penjaga. Yari. Sejenak Zoe berpikir jika hal seperti itu tidak masuk akal, bisa terjadi pada ketiga sekolah terbesar di Sekai. Saat mendengar keresahan Zoe, kepala sekolah itu menjelaskan bahwa para guru-guru itu keras kepala, ingin terus melakukan hal konyol seperti ini. Bagi mereka, pendidikan untuk menghormati bangsawan koncol itu sangat penting dan harus diterapkan. Kasus ini tertutup rapat karena adanya penyogokan hingga membuat banyak orang di akademi tutup mulut. Anehnya, kepala sekolah membiarkan kebusukan ini terus berjalan. Kepala sekolah tetap diam karena dia tidak memiliki bukti yang jelas. Kini belum ada masalah serius, makanya kepala sekolah tetap diam saja, Pak. Kepala sekolah juga menambahkan informasi jika orang-orang berjubah putih lebih kuat daripada para guru bertipe pertempuran. Saat mendengar ucapan kepala sekolah itu, Diablo yakin akan keberadaan musuh. Entah kenapa, Diablo senyum-senyum sendiri. Nggak lama, Diablo berterima kasih lagi kepada Zoe karena telah menghentikan membunuh orang-orang berjubah putih. Bagi Diablo, andaikan saat itu Diablo membunuh orang-orang itu, mungkin kini Diablo tidak tahu tujuan atau motif dan rencana apa yang akan mereka lakukan, serta apa keuntungan orang jubah putih dalam akademi. Di situ, Diablo tiba-tiba bertanya kepada kepala sekolah, apakah Akademi Ingrasia mengajukan permintaan terkait pengiriman personil tambahan atau enggak? Sejenak kepala sekolah mengingat-ingat kembali, lalu kepala sekolah menjawab jika dia tidak pernah menerima permintaan tersebut, tapi para guru hanya memperkenalkan orang-orang berjubah putih yang biasa disebut Ksatria Glory. Dan terdengar rumor jika ksatria itu dikirim juga ke Akademi NNU Kekaisaran Timur. Jadi kemungkinan ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di sini, Pak. Saat mendengar hal itu, Diablo tersenyum lagi sambil mengucapkan terima kasih. Zoe yang melihat gelagat aneh Diablo, dia pun bertanya, apa kau menyadari sesuatu, Diablo? Diablo pun menjawab, aku mengetahui tujuan musuh, tapi aku tidak tahu berapa banyak mereka dan dalang di balik ini semua. Lalu mereka berdua pun berdiri meninggalkan ruangan. Mereka berdua menuju bandara. Saat sampai di bandara, mereka membeli tiket untuk menuju Ingrasia, bukan ke Kekaisaran Timur. Sambil menunggu keberangkatan, mereka makan di restoran mewah di lantai paling atas, Pak. Mereka berdua pun berbincang santai sambil mengakui kesalahannya masing-masing, di mana Zoe kurang dalam mengawasi bawahnya. Sementara Diablo merasa dirinya terlalu lembek hingga membuat munculnya masalah ini. Di situ, Diablo menjelaskan satu persatu hal yang dia pikirkan, dan Zoe pun hanya mendengarnya. Setelah Diablo selesai bicara, Zoe bertanya kenapa pesawat ini menuju Ingrasia, bukan ke Kekaisaran Timur untuk menemukan bukti penyuapan. Diablo pun menjawab jika dirinya merasakan keraguan, kenapa orang yang bukan lagi bangsawan bisa melakukan suap. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana uangnya itu loh yang dipikirkan Diablo, Pak? Zoe pun setuju dengan usulan Diablo. Zoe juga penasaran dari mana uang yang mereka peroleh. Tujuan telah ditentukan. Ini mereka berdua hanya tinggal menunggu waktu keberangkatan pesawat.
Di lain cerita, Rimuru dan kawan-kawan mulai melakukan penjelajahan di pulau. Kelompok Rimuru tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh oleh para instruktur. Ya, jadinya mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Awalnya Rimuru pengen melakukan penjelajahan ke sebelah barat karena ada kemungkinan di sana banyak bahan makanan. Untuk menghibur teman-temannya agar tidak sedih, Rimuru mencari celah. Tepat saat tidak ada yang memperhatikannya, Rimuru diam-diam mengkristalkan garam di tanah, sehingga tidak ada yang akan berpikir jika hal itu aneh. Selang beberapa saat setelah itu, Mondo menghampiri tempat-tempat yang telah ditaruh garam oleh Rimuru. Dan tentu saja saat menemukan garam itu, Mondo sangat bahagia. Di situ Rimuru juga ikutan berakting bahagia. Setelah mendapatkan garam, mereka semua mencari biji-bijian dan buah-buahan liar yang ada di pulau. Sore pun tiba, mereka pun balik ke pangkalan untuk membuat makan malam. Makan malam pada saat itu adalah makan malam yang sangat horor bagi para siswa dan tak pernah terlupakan. Mereka hanya makan dengan sup rumput sambil menjilati garam. Gila nggak tuh? Demi mensejahterakan semua umat manusia, seorang dewa Rimuru rela makan makanan beginian, Pak. Di saat Rimuru memakan makanan yang gak layak, Rimuru tiba-tiba mencium bau-bau makan malam yang mewah dari arah tenda Julius beserta pengikutnya. Sudah beberapa tahun terakhir Rimuru tidak merasakan emosi kemarahan seperti ini, Pak. Sementara itu, Georgie beserta yang lain bertekad jika besok mereka akan melakukan penjelajahan lebih baik lagi agar tidak terulang kejadian memakan makanan gak layak seperti ini. Di hari ketiga di Pulau Mandolen, lubang yang Rimuru buat sejak hari pertama telah mendapatkan hasil, yaitu seekor babi hutan. Tapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan belaka. Karena saat kemarin di malam harinya, Rimuru diam-diam melakukan persepsi sihir dengan menggunakan tali baja lengket. Rimuru menangkap babi dan menaruh babi tersebut ke lubang milik Rimuru. Kini Rimuru merasakan akibatnya. Karena terlalu lemah tubuhnya, Rimuru merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ya, bayangin, Pak. Lu habis makan sup rumput sama garam doang, terus lu nyari babi malam-malam, apa nggak capek? Apalagi ini Rimuru menggunakan tubuh yang setara ukuran manusia. Rimuru yang udah nggak kuat capeknya minta ampun. Rimuru pun menyuruh Georgie dan kawan-kawan agar sebelum mencari kayu bakar, mereka membawakan babi hutan itu ke tenda terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, Pak, babi itu beratnya 200 kilo dan Rimuru yang kurus nggak mungkin kuat, malahan bisa patah tuh tulang. Beda lagi ceritanya, kalau Rimuru pakai tubuh aslinya, beban seberat hidup lu bakal dibawa tuh sama Rimuru sendiri. Kelompok Rimuru kini terbagi dua. Georgie, Aina, dan Mondo akan mencari kayu bakar sekaligus mencari tambahan poin. Sementara di situ, Rimuru dengan Marsha akan melakukan tugas yang lain. Lebih tepatnya, Rimuru minta bantuan Marsha untuk memasak. Di sini Marsha tidak menolak permintaan Rimuru karena dia juga telah memiliki skor yang lebih. Jadi Marsha nggak memperdulikan skor lagi, Pak. Anehnya bukan hanya Marsha yang ada di situ, tapi ada juga Pak William Ross. Setelah melihat kejanggalan ini, apakah kalian percaya mereka cuma memasak saja? Jawabannya tidak. Rimuru sebenarnya ingin melakukan percobaan sihir dan yang akan menjadi subjek eksperimen adalah Marsha. Ya, di sini tuh Rimuru nggak punya energi sihir. Jadinya Rimuru meminjam kekuatan sihir Marsha. Oke, flashback lagi. Malam harinya sebelum mencari babi, Rimuru memanggil William dan memintanya untuk menjalankan suatu rencana. Dan saat itu Rimuru memberikan William beberapa kartu sihir padanya malam itu. Kembali lagi ke topik utama. Kini di tenda, Rimuru nggak langsung melancarkan rencananya. Rimuru mencoba bersikap sewajarnya. Di sini daging babi hutan itu sangat-sangat segar karena masih hidup. Rimuru yang lemah dan tidak memiliki energi sihir meminta para instruktur lain menyembeli dan menguliti babi tersebut. Meskipun sakit otot yang begitu parah, Rimuru sangat bersemangat demi makanan enak. Pada hari pertama di pulau, Rimuru memakan barbeque ikan dan menu makanan enak kali ini adalah tusuk daging babi. Rimuru dengan bahagia menusuk daging-daging itu bersama sayuran-sayuran liar ditambah dengan menaburkan garam di atasnya. Masakan kali ini bukan menu itu saja. Rimuru juga menyiapkan sebuah sup dengan merebus tulang. Di situ Rimuru menyiapkan tulang terlebih dahulu dan memasukkan ke dalam panci besar. Dan kini tinggal menyiapkan apinya. Dan dari sinilah rencana Rimuru mulai dijalankan. Rimuru berpura-pura meminta Marsha membuatkan api dengan sihirnya. Saat Marsha mencoba melakukan apa yang Rimuru minta, Marsha tuh lama banget, Pak. Karena dari tadi apinya tuh nggak nyala-nyala, Pak. Rimuru memberikan kode kepada William dengan mengedipkan matanya. Dan yang benar saja, tiba-tiba William menghampiri Marsha
dan memberikan nasihat kepada Marsha. William pun merogoh sakunya dan mengeluarkan 7 kartu remi yang diberikan Rimuru. Kartu remi ini gak kayak punya lu pada. Kartu remi ini terbuat dari baja iblis murni, Pak. Perlahan William menjelaskan ke Marsha bahwa kartu itu memiliki atribut sihir dari kekuatan roh. Elemen sihirnya ada berbagai macam, yaitu cahaya, bayangan, waktu, bumi, air, api, angin, dan langit. Totalnya ada 8, Pak. Dan kartu terakhir yaitu elemen waktu. Rimuru nggak ngasih ke William karena nggak semua orang bisa menggunakannya. Jadi gini, Pak, jika ada kartu berelemen cahaya, maka bisa memurnikan, memelihara, dan meregenerasi sesuatu yang berhubungan dengan cahaya. Sementara kartu elemen bayangan bisa menyembunyikan, psikologis, dan bisa menghancurkan yang berhubungan dengan kegelapan. Kartu elemen bumi bisa menarik, menghancurkan, dan memadatkan sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Kartu elemen air bisa mengeraskan, menghentikan, dan melepaskan yang berhubungan dengan air. Kartu elemen api bisa membakar, menggerakkan, dan meledakkan sesuatu yang berhubungan dengan api. Kartu elemen angin bisa menghembuskan berbagai angin kecuali angin kentut, lupa. Kartu elemen langit bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ruang, keberadaan, dan informasi. Jadi cara kerjanya menggunakan kartu ini begini, Pak. Ambil kartunya, pegang kartunya, dan bayangkan sihir mengalir ke dalam kartu. Lalu boom. Sisanya tinggal gimana cara lu mengendalikan apapun yang keluar dari kartu tersebut. Kartu ini nggak pakai mengucapkan mantra balonku ada 5, Pak. Poin pentingnya adalah imajinasi. Kalau nggak bisa berimajinasi gimana, Bang? Makanya lihat nih Kopoi dulu biar kuat imajinasinya. Setelah gua bayang-bayangin, jadinya kayak Yu-Gi-Oh anjing pakai kartu. Buat lu yang susah bayangin, oke, gua buatin ilustrasi, Pak. Jadi kalau seandainya temen lu punya kartu tipe bayangan, terus lu punya kartu tipe cahaya, lu bakal aman dah, nggak jadi mokat. Kalau lu bingung ya, lihat aja Yu-Gi-Oh lah. Ya seperti itulah cara kerjanya. Bentuk sihir baru ini, Rimuru menyebutnya dengan anagram magic. Di sini penggunaannya masih simpel, tapi Rimuru masih ada kepikiran gila untuk mengembangkan metode sihir ini. Rimuru berencana akan melakukan evaluasi biar pengguna kartu bisa menggabungkan berbagai kartu. Contohnya, lu bisa menggunakan kartu elemen api dan kartu bumi secara bersamaan. Maka lu bisa menciptakan gravity collapse. Gila gak tuh? Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.